Di video kali ini, aku akan terbang dari Kuala Lumpur balik menuju ke Indonesia via Padang, Sumatera Barat. Kala itu, tiket pesawat balik ke Indonesia pada tinggi-tinggi semua. Cuman di tujuan Padang sama Medan aja yang tarifnya cukup miring di bawah 1 juta kala itu. Namun pada penerbangan kali ini aku nyaris ketinggalan pesawat. Gimana ceritanya? Simak sampai habis ya. Video ini dimulai dari perjalananku naik bus double decker dari Johor menuju ke Kuala Lumpur. Untuk trip reportnya ada di kolom deskripsi video ini. Dan aku tiba di terminal Bersepadu Selatan sekitar jam 8 malam waktu setempat. Sekarang kita keluar jalan kaki menuju ke stasiun kereta. Di situ ada LRT, MRT, kereta bandara pun juga ada menuju ke KLAE. Enaknya kita naik kereta bandara aja ya biar cepet ya. Dari stasiun depan itu namanya stasiun Bandar Tasik Selatan menuju ke KL Sentral. Kalau naik rapid kayaknya jam segini jam-jam ramenya orang pulang kerja deh ya. Jadi berdesak-desakan. Alangkah lebih baiknya kita naik kereta bandara aja. Semoga jamnya pas sih. Nah arahnya ke sini teman-teman. Di stasiun Bandar Tasik Selatan. Jadi kalau kita mau naik KLIA Transit itu lewatnya sini. Kalau naik ATM komuter atau Rapid KL itu ke sana. Cuman jam segini takutnya rame, kita naik dari sini KLIA Transit. Berapa ya tarifnya? Harusnya nggak begitu mahal sih kalau cuman dari Bandar Tasik Selatan menuju ke KL Sentral yang jauhnya itu sekitar 10 km dari pusat kota Kuala Lumpur. Kereta menuju ke KL Sentral masih 21 menit lagi. Oke. Kita sekarang beli tiketnya teman-teman. Bisa melalui counter. Bahasanya Inggris. Kalau BM tuh bahasa Melayu. Pay tiket. Oh belum bisa. Tujuan ke KL Sentral. Oh baru bisa diklik. Proses. Berapa harganya? Dua kan ini? 13. Berarti satunya sekitar 6,5 ringgit. Nah tiketnya seperti ini teman-teman. Jadi nggak terpaku pada jadwal. Yang penting hari ini 10 menit menuju ke KL Sentral. Scan di sini tiketnya teman-teman, barcode-nya. Nah langsung masuk. Guys, 10 menit kas. Kita naik ke sana. Jangan sampai salah naik kereta teman-teman ya. Ada kereta tujuannya ke KLIA Bandara. Ada yang KL Sentral, Kuala Lumpur Sentral. Nah, keretanya kayak gini. Keretanya cukup kenceng sih. Sebetulnya keretanya lama, cuman mungkin sempat menjadi kereta tercepat di Asia Tenggara, kecepatannya sekitar 160 km per jam. Sekarang kan kereta tercepat di Asia Tenggara dipegang oleh Indonesia, Wush. Kalau belum ada Wush, dia paling kencang teman-teman. Laos dulu sih, enggak deng, ini dulu, terus Laos Cina itu, lalu Wush yang terakhir yang paling cepat 350 km per jam. Kalau ini sekitar 160 km per jam jalannya. Kita menuju ke platform 1 dan 2, ini yang tujuan ke KL Sentral. Jangan ke 34. Itu nggak sih keretanya, kayaknya itu deh. Atau ini yang ekspres. Ada yang ekspres, ada yang ekspres sih berarti, nggak berhenti. Jadi yang KLIA Express itu yang tiketnya mahal teman-teman. Buat orang yang ngejar waktu bener-bener. Jadi ke Kuala Lumpur menuju ke KLIA dan KLIA 2, Kuala Lumpur International Airport itu cuma 40 menit. Dengan jarak kurang lebih sekitar 40 km. Nah, tapi harganya mahal, 55 ringgit. Ada hacknya sih, agak murah naik kereta kita tapi yang transit yang kayak gini. Jadi dari Kuala Lumpur transit di sini atau Bandar Tasik Selatan atau di Putrajaya Siberjaya, nanti kita akan oper lagi naik kereta belakangnya transit, itu harganya bisa setengahnya teman-teman, 23,9 ringgit kemarin. Nah itu keretanya, dia kayaknya yang ini. Oh iya bener sih, dia agak kencang, dia perlahan akan berhenti di sini.
Di kene ya. Ya. 20.51 kita berangkat dari stasiun Bandar Tasik Selatan. Dua puluh lima tujuh kita udah sampai di stasiun Kuala Lumpur Sentral. Yuk, saatnya kita turun. Wis nyampe tuh, cepet tuh. Ini jangan sampai hilang loh ya. Nah, ini juga tap itu kita keluar. Nah, tinggal di tap di sini teman-teman. Nah, keluar. Oke, kita udah sampai di KL Sentral. Di sini tuh ada kereta, ada bus ke tujuan ke Singapura, terus ada hotel, ada pusat perbelanjaan, LRT, MRT, semua lengkap ada di sini. Jadi kalau orang Kuala Lumpur mau kemana, ya tinggal KL Sentral aja. Semuanya terlengkap ada di sini. Kita udah turun dari lift. Di situ adalah KL Sentral dan hotel kita ada di sini teman-teman. Aku sengaja pilih hotel ini karena besok pagi jam 2 kita akan menuju ke bandara KLIA, Kuala Lumpur International Airport, untuk ngejar bus jam 3 karena flight kita besok jam 7.20. Makanya aku milih hotel yang dekat sama KL Sentral dan bener-bener deket nih. Keluar lift, naik langsung sampai. Kita udah check in teman-teman dan alhamdulillah dapat kamar upgrade. Tapi untuk peraturan hotel di Malaysia itu setiap turis yang bermalam di sini per malam per kamar dapat tax, kena pajak 10 ringgit. Udah dari dulu sih. Dulu kalau nggak salah malah per orang. Sekarang per kamar. Oke, 10 ringgit berarti sekitar 40 ribuan lah. Kamar 209. Buka dim. Alhamdulillah dapat kamar yang cukup luas teman-teman. Ya. Pagi. Salam. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang jam 2.36. Kita barusan keluar dari hotel. Nah, isi hotel di sini. Di depannya KL Sentral pas. Sebelah sini Kuala Lumpur Sentral. Nah, di sini banyak banget pertokoan 24 jam. Lalu ada kafe atau warung 24 jam di sini, dan kita hari ini akan menuju ke Padang. Naik pesawat dengan keberangkatan jam 7.20 atau sekitar 5 jam ke depan. Ini bisa nggak ya pakai lift ini ya? Bisa. Nah, kita akan naik lift, naik nyebrang lalu turun ke basementnya KL Sentral. Di situ ada stasiun bus atau terminal bus menuju ke Bandara Kuala Lumpur International Airport. Dengan bus paling pagi jam 3 pagi adalah bus paling pertama menuju ke Kuala Lumpur International Airport. Out of service ternyata jam segini. Mbak aku ya Dim ya? Ya. Yuk naik apa? Eskalator biasa aja kita. Tutup ya kan? Gimana nih? Harus nyebrang langsung aja kayaknya. Ya sih kayaknya nyebrang langsung aja kalau jam segini. Wah, PR teman-teman. Kita disuruh jalan dulu dan di sini tutup semua ternyata. Kita tanya sama polisi, diarahin langsung ke sini aja. Gimana yo? Coba bisa nggak kita lewat sini? Harusnya sih bisa sih ya. Kita diarahkan untuk lurus lalu pusing ke kanan, berarti belok atau putar ke kanan. Katanya di situ ada jalannya teman-teman. Sebetulnya seperti ini tuh atau aksesnya mudah banget kalau semuanya buka. Mengingat ini masih jam 2:30 pagi teman-teman. Jadi agak susah sih. Nah di sini katanya di gedung sebelah bagian belakang. Ah itu bener bisa di situ. Aman-aman. Apa?
Oh. Nah, bisa di sebelah sini teman-teman, tapi kayaknya di Palang deh nih. Ah, itu tuh ada jalan. Aman sih, masih 15 menit lagi. Di sini ada beberapa bus yang menuju ke Kuala Lumpur International Airport. Ada Skybus, ada Aerobus. Kayaknya kita naik yang Skybus deh. Ada suasana edaran juga nama busnya. Dan rata-rata dia pakai karoseri dan mesin dari atau sasis dari SKS Bus. Ini deh kayaknya. Saya tak lihat di Red Bus. Kemarin aku beli di Red Bus teman-teman. Untuk agennya Skybus kayaknya di sebelah sini deh. Nah ini. Jadwal paling pagi menuju ke Kuala Lumpur International Airport 2 dan 1. Mulainya jam 3 pagi sampai terakhir jam setengah 12 malam. Harganya Rp15. Aku kemarin beli di Red Bus itu Rp13 Pak ya. Rp13 atau Rp14 lebih murah di Red Bus teman-teman. Lumayan sih. Kita tuh belinya Skybus teman-teman. Di belakang tuh ada Skybus. Aku tanya, katanya bisa terserah. Lah gimana sih? Bingung aku. Akhirnya kita naik yang ini katanya. Gak tahu ini beda PO atau satu perusahaan atau satu grup. Tapi yang jelas katanya kita diarahkan untuk naik bus yang ini, yang Aerobus. Dan keberangkatan jam 3 pagi menuju ke Kialai itu. Untuk unitnya seperti ini teman-teman. Ini kayaknya sasisnya SKS Bus. Bodinya juga SKS Bus dan dia pakai mesin Cina, Yutong atau Goldrak gitu. Di sebelahnya bus ada juga yang nungguin keberangkatan jam 3 pagi. Jadi kalau di Kuala Lumpur itu kalau kita flight usahakan jangan mepet teman-teman. Dari sini ke Kuala Lumpur Bandara KLIA itu sekitar 1 jam. Kalau misalkan kita punya jadwal jam 7.20, usahakan 3 jam lah paling lambat kita harus sudah ada di bandara. Soalnya biasanya imigrasinya cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini jam 3.01. Kita berangkat dari Kuala Lumpur Sentral. Aku pilih kursi belakang aja biar bisa selonjoran. Toh juga nggak ada yang direkam di depan. Itu bener-bener ketutup sama blok warna hitam gitu. Jadi apa yang direkam dia tuh. Dan untuk partisinya sebelah kiri juga tinggi banget segini. Ya wes kita di belakang aja sambil tidur untuk meneruskan tidurku yang tertunda tadi. Kita udah turun teman-teman. Sekarang jam 3.51, berarti dari Kuala Lumpur Sentral sampai ke Bandara Kaalia 2 cuman 50 menit aja di jam pagi. Nah, ini busnya menuju ke Kaalia 1. Buat kalian yang misalkan pengen transit dan nggak mau ke pusat kota, misalkan malam nyampe terus paginya berangkat, ini nih ada solusi hotel kapsul transit di sini. Tempatnya di sampingnya tempat naik bus. Cuman seingatku harganya cukup pricey ya, harganya cukup mahal ya. Tapi kalau orang yang butuh transit dan ada tempat mandinya juga bisa. Aku lupa harganya berapa, cuma di videoku ada kok keterangannya dulu. Aku pernah nyobain mandi di sini. Kita langsung menuju ke atas. Mari kita lihat keberangkatan pesawat kita. Coba kita zoom jam 7.20 ada AK 403 tujuan Padang di gate Q17. Oke, kita check in dulu. Aku tadi sengaja nggak check in pakai aplikasi atau check in di web, pengen nyobain atau pengen nyoba request window seat ke petugas di counter check innya teman-teman.
Kita sekarang ada di lantai 3 untuk departure, ada di depan sana. Jadi di sini tuh untuk Kaelia 2 ini benar-benar luas banget. Ada beberapa tingkatan dan di bawahnya ini tadi tuh banyak banget hotel-hotel. Misalkan kalian pengen transit atau tidur bisa. Terus yang di bawahnya lagi di lantai 2 itu merupakan kedatangan. Aku terakhir kesini tuh kapan yo? Kayaknya udah lama deh. Oh, akhir tahun lalu kayaknya atau awal tahun lalu ya. Yang jelas ketika kala itu pas nonton timnas Indonesia berlaga di Piala Asia di Saudi, sekalian umroh. Aku naiknya AirAsia dari sini teman-teman. Ini bisa dibilang markasnya AirAsia ya. Karena sebagian besar AirAsia itu ada di sini dan pesawat LCC lainnya ada cuma 2 atau 3 gitu. Kita di keberangkatan jam 7.20 AK403 di UY check-innya. Oke, kita sekarang geser ke UY. U sama Y. Oke, sini bisa, sini bisa. Kita check-in teman-teman. Langsung scan paspor aja sini. Ini seleksi toh. Nah. Select all. Continue. Oke. Scan paspor. Alhamdulillah teman-teman, kita udah berhasil check in dan ngeprint boarding pass. Dan tadi itu sempat mau bayar untuk dapat window seat, ternyata nggak perlu bayar pun kami udah dapat window seat. Ini AK403 namai boarding time 6.40. Sekarang jam berapa? 6.40. Oh ya 6.40, sekarang 4.12, 2 jam lagi. 27A, nomornya berapa Dim? 28A. 28A, Alhamdulillah. Yuk langsung aja kita menuju ke imigrasi, entry imigrasi, scan barang dan langsung menuju ke tempat boarding di nomornya berapa ini? Gate Key 17. Oke, terima kasih. Enggak share tuh ke kopi kenangan di Malaysia. Kopi kenangan ternyata juga buka di luar negeri teman-teman. Di Malaysia juga ada. Gak cuma di Malaysia aja, jadi di beberapa sih. Sangar ekspansi nih sampai ke luar negeri nih. Kopi asal Indonesia. Oh ya, AirAsia itu ketat banget bab bagasi teman-teman. Kita coba timbang bagasi. Alhamdulillah proses imigrasinya cepat banget, nggak antri, dan kami tuh nemu lantai karpet. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Aku gunakan untuk istirahat di sini sambil menggunakan kursi pijat. Dan apesnya di sini kami ketiduran teman-teman, dan bangun-bangun itu jam pas boarding 6:40. Wah, panik lah kita berdua. Langsung aja kita lari ke gate key nomor 17, dan apesnya lagi ini jauh banget dan belum melewati scan barang. Kita ada di pintu key 21. Kita ada di pintu key 17. Semoga aja nggak terlalu telat ya. Soalnya tadi udah tulisannya boarding 7 menit yang lalu. Kita baru saja menyelesaikan proses scan yang kedua. Semoga aja masih ditungguin. Tadi benar-benar ngantuk teman-teman. Ya Allah. Harusnya nggak telat sih. 10 menit dari boarding. Data pesawat 7.20. Kanan Dim. Jumuk sing apa? Cepet. Kita sampai di Key 17. Semoga aja masih keburu. Wah, final call cuy. Final call ke Padang. Last call, final call teman-teman. Kita udah sampai. Alhamdulillah ya Allah, masih diberi rezeki. Pesawatnya ini. Tuh. Untuk penerbangan segera. Terima kasih. Final call for passengers boarding AirAsia Flight AK. Your passengers is proceed to departure of Gate Q17. Gate Q17.
thank you. Alhamdulillah ya Allah, masih diberi rezeki. Bisa masuk. Aman cuy, aman, asli aman. Kita dapat pesawat 9 MAJE, pesawat dengan livery spesial UTM, Universitas Teknologi Malaysia, ya gak sih? Ntar lah kita lihat. Pesawat AirAsia ini memiliki konfigurasi tempat duduk 3-3 dengan kapasitas total ada 180 penumpang. Dengan penanda warna merah merupakan kursi berbayar dengan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tanpa avot, tanpa makanan, ya selayaknya low cost carrier sih. Bener-bener teman-teman, tadi tuh pas lari-lari tuh aku sampai kebelet pipis, gak tak tahan-tahan. Sebelum masuk ke kursi aku mau ke toilet dulu. Toilet seperti ini Airbus A320, ada laci untuk ganti popok, ada wastafel, sabun, tisu, dan klosetnya. Bersih dan wangi teman-teman. Ini penerbangan hari ini yang pertama deh harusnya. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di kursi 27 Alpha, kursi yang agak belakang sih teman-teman. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan, masih dikasih rezeki untuk ikut penerbangan AK403 tujuan ke Padang ini. Ya walaupun kaki ini udah keras banget nih, terutama di lututnya tuh, tapi alhamdulillah. Untuk jarak antar seatnya yo bisa dibilang agak sempit sih teman-teman, karena kan LCC ini. Ini ada tempat untuk makan, tapi untuk pesawat AirAsia ini kalau makan kita harus tambah biaya lagi, pre-book atau misalkan beli di pramugara-pramugari yang jualan ketika pas di atas. Nah di sini ada safety instruction Airbus A320, simulasi keadaan darurat. Lalu di sini ada beberapa majalahnya AirAsia teman-teman. Nah ini tentang fashion, ini tentang makanan, kuliner. Lalu di sebelahnya juga ada air sickness bag. Bentar, aku tak masukin dulu. Nah ini air sickness bagnya. Tak pikir aku tuh yang ngeblur loh mataku, ternyata emang tulisannya mengeblur gini. Get well soon. For Asia Flight EK403 bound for Padang, Indonesia. Flight time will take approximately 1 hour at a cruising altitude of 36,000 feet. At the moment, we're just about ready for departure and expect to be on our way shortly. Weather is forecasted to be slightly cloudy along our route this morning. For safety, I do recommend that you keep your seatbelts fastened whenever you're seated. In the meantime, please sit back, relax, get comfortable in the cabin. We'll be on our way as soon as we can. 7.11 kita udah You sit push upright, fasten your seatbelt, store your turntables to its original position, and keep the window shade fully open. Please ensure all portable electronic devices are now set to flight mode. Smoking, including e-cigarettes, are strictly prohibited on board of this aircraft. For safety reasons, passengers carrying e-cigarettes on board are required to switch them off, ensure the batteries are removed and kept safely throughout of the flight. Using and charging of power bank on board are strictly prohibited. Power bank must not be stored in the overhead compartment. Riba mestilah disimpan ketika pesawat bergerak dan berlepas. Ianya hanya boleh dihidupkan setelah tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Merokok termasuk penggunaan e-rokok adalah dilarang sama sekali. Para penumpang yang membawa e-rokok diminta untuk memadamkannya dan mengasingkan bateri daripada peranti e-rokok. To inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has an oral tube for further inflation. The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft. In the event of a landing on water, slide rafts are located at all exits except exit B. Except exit B. During evacuation, leave your hand luggage. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. A copy
copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit Group is the fourth takeoff. Penerbangan AK403 ini dari Kuala Lumpur menuju ke Padang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam penerbangan. Berangkat jam 7.20 waktu setempat dan dijadwalkan landing di Bandara Internasional Minangkabau jam 7:30. Terdapat perbedaan waktu antara Kuala Lumpur dengan Padang sehingga jadwal take off dan landing itu sekilas mirip padahal selisihnya kurang lebih sekitar 1 jam. Dan untuk maskapai AirAsia ini adalah AirAsia Malaysia ya yang bermarkas di Kuala Lumpur, ditandai dengan nomor penerbangan di awal kodenya AK. Kalau kodenya KZ berarti merupakan pesawat yang dioperasikan oleh Indonesia AirAsia yang bermarkas di Jakarta. Again, we have landed at Padang Minangkabau International. For safety, please remain seated until this aircraft comes to a complete stop. Any passenger seatbelt sign is switched off. Be careful whenever you open the overhead compartment. Before leaving the aircraft, please check that you have all your valuables with you. It was a pleasure having you on board and look forward to serving you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. The local time now is 26 minutes past 7 in the morning with the temperature outside reported around 26 degrees Celsius. Passengers has been handed with infrared life vest. Can ensure return back inside your seat pocket as you disembark out of the aircraft. The removal of life vest from this aircraft is a very serious offense, subject to a fine or imprisonment. Asia Captain Soman Raj, Mr. Aaron, myself, Ferdin, and the subject would like to say thank you for choosing AirAsia. Have a pleasant day and welcome to Padang. Kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Padang Minangkabau. Bagi tujuan keselamatan, Anda diminta terus duduk sehingga pesawat berhenti sepenuhnya dan tanda isyarat pada angka tali kelera dipadamkan. Kapal lain kami ucapkan terima kasih dari penerbangan AirAsia. Salam hormat dan selamat datang ke Padang. Alhamdulillah 7.33 kita udah berada di parkiran apron Bandara Internasional Minangkabau.
Tulisannya sih 7.30 ya. Berarti on time nih teman-teman. Oke, habis ini kita akan turun dan cari alternatif menuju ke Padang Kota. Karena dari sini ke Padang Kota masih sekitar 20 km lagi. Kereta bandara pun kayaknya nggak ada jamnya di jam segini. Landing dengan rasa ngantuk yang berlebih. Salah satu hal yang wajib ketika kita sampai di Indonesia, kita harus mengisi apa ini ya, bisa dibilang kayak travel cardnya gitu, dan sekalian juga ngisi tentang kesehatan, imigrasi, travel card, dan juga bea cukai. Nah, kita udah selesai proses imigrasi, lalu proses scan barang dan juga bea cukai semua udah kelar. Kita udah keluar nih di Bandara Internasional Minangkabau. Nah, di sini ternyata juga ada Grab, ada Maxim, ada taksi lainnya, Bluebird dan lain sebagainya. Aman. Yuk kita sekarang menuju ke pusat kota dengan jarak kurang lebih sekitar 20 km dari bandara ini. Lumayan sih Grabnya teman-teman, dapat Terios, harganya cuma 119.000. Murah loh. Tinjau laut bang. Jangan kasih tinjau dulu. Iya. Nanti kasih tinjau kita. Oke siap. Kotanya Blitar. Pernah ke Jawa Timur bang? Belum pernah. Wah, harus ke Jawa Timur dong. Saya kan nggak main bus bang. Oh iya. Udah sampai ya? Iya. Abang sebelahnya? Sama adik saya. Besok saya balik ke Pekmior bang. Senior. Yoi. Alijra lah bang, yang bagus bang. Alisira bagus ya di sini? Lumayan kan Alijra ada slippernya bang. Iya. Mior juga ada bang. Ada bang. Ada dong. Cuman yang jelek-jelek masuk sini. Kenapa ya yang jelek-jelek yang bagus-bagus kan? Semalam banyak bus masuk bandara antar rombongan Haji. Oh, apa Mior ya? Aduh nyampur bang. Oh nyampur ya? NPM mungkin banyak ya? Kalau yang bagus benar sih Mior sih kayaknya sekarang. Kalau di Sumbar ya bang ya? Iya iya. Mior sih. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video perjalananku dari Kuala Lumpur menuju ke Padang menggunakan pesawat AirAsia. Dan di video selanjutnya aku akan balik menuju ke Pulau Jawa naik bus paling hits selintasan Jakarta Padang. Apalagi kalau bukan Mior Duta Agam. Jangan lupa untuk subscribe agar gak ketinggalan update video terbaru di channel ini. Terima kasih.